Saudara-saudari yang terkasih, salam damai. Berpikir sebelum melakukan sesuatu merupakan tindakan yang tepat untuk kesiapan diri menghadapi pelbagai konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Dalam konteks ini, perlu memahami konsekuensi-konsekuensi yang kemungkinan terjadi dari setiap keputusan yang kita buat. Dalam warta Injil ini, saya akan memberi renungan dan katekese singkat tentang konsekuensi sebagai utusan Allah. Pertama, kita akan melihat makna utusan dalam kitab suci dan ajaran gereja Katolik. Perlu kita ketahui bahwa yang menugaskan dan yang mengutus adalah Allah sendiri. Hal ini bisa kita lihat dalam Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru. Secara biblis, utusan adalah pribadi-pribadi yang dipilih untuk menyampaikan kehendak Allah. Kita bandingkan Yesaya 6 ayat 8 atau Yeremia 1 ayat 7. Utusan adalah duta atau wakil untuk menyampaikan sabda Allah. Yohanes 3 ayat 34. Selain itu, tugas utusan adalah menyampaikan suatu protes terhadap suatu kesalahan atau kejahatan yang artinya mengoreksi sesuatu yang tidak benar. Kita bandingkan Yeremia 44 ayat 4. Dalam hal ini, sabda Allah adalah kebenaran atau terang yang harus disampaikan untuk melepaskan mereka yang berada dalam kegelapan karena dosa-dosa. Kita bisa bandingkan Yohanes 1 ayat 5. Yesus Kristus adalah utusan atau duta yang bertindak dan berbicara seturut kehendak Allah. Kita bandingkan Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Dalam Perjanjian Baru, Yesus datang ke dunia dengan misi yang jelas, yakni untuk mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah. Kita lihat Matius 6 ayat 33 atau Markus 1 ayat 15. Misi ini kemudian dilanjutkan oleh para murid yang diberi pengajaran dan kuasa untuk menjalankan tugas sebagai utusan. Markus 6 ayat 6 sampai 13. Para rasul yang adalah utusan menerima tugas atau misi untuk menyampaikan kabar gembira ke seluruh dunia dan mendapat jaminan penyertaannya sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pada saat ini, gereja meneruskan perutusan Yesus Kristus untuk mewartakan kabar gembira bagi dunia. Dalam pengertian ini, gereja yang merupakan semua umat beriman yang dibaptis adalah utusan yang memiliki tanggung jawab dalam tugas misi untuk mewartakan kabar gembira atau melakukan kehendak Allah, yakni hidup dalam kebenaran. Sekarang kita melihat konsekuensi menjalankan tugas perutusan. Sebagai utusan, Yesus melakukan kehendak Allah yang menghendaki manusia hidup dalam kebenaran atau hidup dalam cahaya. Kita bisa bandingkan Yohanes 8 ayat 12 sampai 59. Dalam hal ini, Yesus datang untuk mengkritik, memperbaiki dan menegur orang-orang yang hidup dalam kegelapan atau terbelenggu dosa. Dalam tugas perutusannya, Yesus mengalami pelbagai resiko seperti ditolak, dihina, diusir, ditertawakan, direndahkan, bahkan kematian. Akan tetapi, resiko kematian yang ditanggung Yesus Kristus menjadi sumber penebusan atau kehidupan bagi semua yang harus mengalami kematian. Kita bisa bandingkan Katekismus Gereja Katolik nomor 603. Penderitaan dan kesengsaraan Yesus membawa manusia pada keselamatan Allah, kebenaran atau pembebasan dari dosa-dosa. Kematian Yesus merupakan awal kehidupan
yang mana Yesus Kristus mengalami kebangkitan. Dalam pengertian ini, Allah sendiri menjadi jaminan bagi umatnya yang melakukan kehendaknya. Fransiskus adalah salah satu tokoh yang ditinggalkan, dijauhi oleh teman-temannya, bahkan ayahnya sendiri tidak mau mengakuinya sebagai anak. Hal itu terjadi karena keputusan yang diambil Fransiskus untuk mengikuti kehendak Allah. Hidup berdasarkan kehendak Allah memiliki konsekuensi, melepaskan bahkan menanggalkan segala yang melekat di tubuhnya. Fransiskus miskin dalam harta duniawi, tetapi kaya dalam harta surgawi melalui kelimpahan berkat Allah lewat stigmata yang ia terima. Diusir, diabaikan, bahkan tidak dianggap merupakan konsekuensi karena tugas utusan Allah adalah menyampaikan sabda Allah yang adalah kebenaran untuk memprotes, mengkritik manusia yang hidup dalam ketidakbenaran yang tanpa sadar terbelenggu oleh dosa dan keserakahan. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat beriman, kita adalah utusan yang dipanggil untuk melakukan kehendak Allah, yaitu hidup dalam kebenaran karena Allah itu sendiri adalah kebenaran. Berhadapan dengan realita dunia saat ini tidaklah mudah hidup dalam kebenaran ataupun menyampaikan kebenaran. Akan tetapi Allah yang adalah kebenaran itu sendiri menjadi jaminan bagi kita yang melakukan kehendaknya. Allah menyanggupi kita umatnya yang adalah utusannya. Wahyu 22 ayat 6. Jaminan itu adalah keselamatan dan kehidupan kekal yang ia janjikan. Oleh karena itu, sebagai pribadi-pribadi yang diutus melalui rahmat pembaptisan yang kita terima, Allah menghendaki agar kita setia dan tetap berani mewartakan kebenarannya dengan segala konsekuensinya. Tugas sebagai utusan memang berat, tetapi Tuhan senantiasa memberkati atau menyertai kita sampai akhir zaman.